Shalom jemaat dikasihi Tuhan. Shalom jemaat dikasihi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan Yesus yang besar di tempat ini. Kita tahu bahwa kasih-Nya tiada pernah berubah di tempat ini. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus kita. Tersedia petunjuk-Mu di tiap jalan.
pada hari ini melambaikan tangannya. Dialah Raja segala raja. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, siapa namanya? Semua musuh gemetar. Tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Kemuliaan Jakarta. Yesus Tuhan selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku sekarang. Aku selalu kan meninggi samping besar di dalamku. Oh,
bagi Tuhan kita. Yes, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, tempat menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalam. Besar di dalam. Sorak-sorai bagi kemuliaan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan sekarang dipersilakan untuk duduk kembali. Yes Lord. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu Bapa. Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Sekarang kami akan menyatakan pujian dan syukur kami hanya kepada-Mu Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Oh Yesus, Kau sungguh. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami puji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
kemuliaan hanya bagimu. Kami meninggikan namamu di tempat ini. Segala kemuliaan hanya
bagi Sang Raja. 1 menit kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu. Seluruh bumi menambahmu Tuhan. Hanya Kau rasakan hadirat-Mu tepat ini Tuhan. Biar Tuhan ibadah yang kedua ini Tuhan, Engkau berbicara dalam setiap hati, hidup dan pikiran kami. Berikan kami hikmat, wahyu dan pengertian. Ajari kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Mari berbicara dengan bahasa-bahasa yang paling mudah untuk kami dapat mengerti. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bisa katakan amin. Silakan duduk teman-teman semua. Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Luar biasa. Oke, kita sampai di ibadah yang kedua. Dan mungkin kali ini saya pakai slide yang sudah saya siapkan. Akan berbeda dari yang sebelumnya. Karena ini banyak yang anak muda ya. Oke, supaya kita relate, terhubung, maka saya copot jasa aja. Nah, kalau begini kan kayak anak kuliahan ya. Oke. Semangat? Teman-teman semua, Bapak Ibu semangat? Oke, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang Great Legacy. Saya mau, belum kenalan ya, kenalan dulu ya. Kenalkan nama saya Albertus Dwi Saputra, teman-teman. Saat ini saya melayani di Sinode YHS, bagian dari Mission and Development, anak-anak muda YHS Indonesia. Jadi saya bagian misi dan pengembangan. Jadi senang bisa berjumpa dengan beberapa teman-teman pengurus Heroes dalam beberapa hari ini ya, hari ini dan kemarin. Puji Tuhan, responnya bagus sekali dan saya percaya akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa di Heroes Jakarta. Amin. Dan saya juga sudah menikah ya, saya sudah menikah. Makanya saya pakai ya, ini sengaja saya pakai ya, ini sebagai tanda bahwa saya sudah menikah ya. Karena sering kali kalau saya pelayanan disangkanya belum menikah, makanya saya pakai sengaja ya, ini simbol bahwa saya sudah menikah. Dan saya sudah dikaruniai seorang putri umur 9 tahun. Dan puji Tuhan putri saya kira-kira tingginya sepundak saya ya. Kelas 4 SD tingginya segitu ya, luar biasa anak-anak sekarang itu kok tinggi-tinggi ya. Enggak tahu, dikasih padahal makannya biasa aja ya, enggak dikasih bambu ya, biar tambah tinggi. Tapi anak sekarang luar biasa. Oke, saya mau tanya, siapa yang siap menerima warisan yang besar dari Tuhan? Angkat tangan. Siap menerima warisan yang besar, janji Tuhan yang ajaib?
Yuk kita sama-sama buka di Kolose pasal 3 ayat 24. Versi Indonesia Modern Bible atau IMB mengatakan begini, kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima apa? Warisan sebagai apa? Imbalanmu, dikatakan karena kamu melayani Kristus Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah janji Tuhan. Perjanjian yang Tuhan buat untuk kita semua. Bapak Ibu perlu tahu perjanjian itu dibuat nggak bisa sepihak, setuju ya? Perjanjian itu akan sah terjadi kalau ada 2 orang atau lebih bersepakat bersama-sama, ya kan? Dan biasanya dalam perjanjian ada hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Kalau tidak, maka otomatis perjanjian itu bisa batal. Setuju ya? Nah, karena juga sama, ini mengandung janji Tuhan. Dikatakan bahwa kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan. Kamu akan menerima great legacy sebagai imbalanmu karena kamu melayani Kristus Tuhan. Misalnya dalam konteks misalnya Pentakosta. Bukankah beberapa waktu lalu, minggu lalu kita sudah merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus, betul ya? Lalu legacy apa yang Kristus sudah tinggalkan buat kita? Warisan seperti apa yang Kristus sudah lakukan? Teman-teman tahu nggak, pada waktu Kristus bangkit, maka dia menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Lalu dia berkata apa? Shalom, betul ya? Damai sejahtera. Pada waktu dia terangkat ke surga, dia berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Jadi warisan yang pertama yang Tuhan kasih buat kita adalah damai sejahtera atau shalom. Shalom itu artinya peace, damai, ketenangan, ketentraman. Ya, hidup dalam berkat. Itu shalom. Shalom itu apa sih? Damai sejahtera apa sih? Damai sejahtera adalah sesuatu yang dunia tidak akan pernah bisa berikan. Kasih contoh. Damai sejahtera bentuknya itu apa? Saya percaya semua kita punya masalah, betul ya? Ada siapa di sini nggak punya masalah? Angkat tangan. Semua punya masalah? Bedanya apa sih yang di luar dengan yang di dalam? Wah, berarti kalau di luar aja yang nggak kenal Kristus aja dapat masalah, loh kita kok bisa dapat masalah juga ya? Padahal kita udah kenal Kristus loh. Dua-duanya akan dapat masalah. Baik yang mengenal dan tidak mengenal akan dapat masalah. Lalu bedanya di mana? Di dalam Kristus ada damai sejahtera. Memang masalahnya ada, memang badainya ada, memang anginnya ada. Tapi ada satu hal, di dalam angin badai yang begitu kuat sekalipun, kita tetap bisa merasakan ketenangan. Pernah gak ngalamin itu? Pernah ngalamin? Ini sepertinya aduh susah banget ngalamin seperti ini, masalah begini tidak mudah. Tapi aneh ya, kok hatiku kok tenang ya? Hatiku kok gak khawatir ya? Hati ini kok rasanya bisanya gak protes, gak ngeluh, gak marah. Bapak ibu teman-teman semua, ini yang disebut damai sejahtera. Yang di luar sana, waduh bahasa Jawanya kemerungsung. Wah kemerungsung apa? Tergesa-gesa ya, rasanya kayak dikejar-kejar sesuatu. Gak enak banget. Tapi dalam Tuhan, warisan yang pertama yang dia berikan adalah shalom atau damai sejahtera, ketenangan. Apakah dunia bisa berikan itu? Enggak akan pernah. Kalau mereka tuh kita harus healing. Wah, habis healing hilang. Ya, kalau kita enggak seperti itu. Healing itu nomor sekian. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, yang kita cari adalah begitu kita bertemu dengan pribadinya, dan dalam hadiratnya kita dipulihkan. Itulah healing yang sungguhnya. Baru kita healing ke tempat-tempat berikutnya. Mau nge-mall, mau nonton bioskop, mau ke puncak, oh silahkan. Tapi by the way yang pertama adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukankah dia Raja Damai? Maka dia akan berikan kedamaian, ketentraman, ketenangan buat hidup setiap kita semua. Nah yang berikutnya yang kedua. Warisan berikutnya adalah bicara soal Roh Kudus. Bukankah janji Tuhan adalah bahwa dia akan memberikan roh penghibur. Ya,
Dia akan memberikan penolong bagimu. Namanya Roh Kudus. Itu legacy. Itu warisan. Bagaimana bisa menerima Roh Kudus? Ya pertama percaya dulu pada Yesus Kristus. Bahwa dialah Tuhan adalah dan juru selamat pribadi kita. Lalu kita minta dan menginginkan bahwa Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Dan salah satu tanda bahwa seorang dipenuhi Roh Kudus adalah dia berbahasa lidah atau berbahasa roh. Tandanya seperti itu. Lalu yang berikutnya, diberikan apa lagi sama Tuhan? Legacy berikutnya adalah karunia-karunia rohani. Dan karunia-karunia rohani, mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa baca dalam firman Tuhan. Ya, itu begitu banyak. Ada bernubuat, mengadakan mujizat, nasihat, hikmat, marifat, pengetahuan. Aduh, banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Namun, karunia-karunia roh seperti ini akan aktif ketika kita melayani. Ketika kita melayani Tuhan, maka ini aktif. Karunia-karunia roh yang kita punya, yang sudah diberikan pada kita, maka ini akan keluar. Ya. Jadi maka dari itu dikatakan bahwa kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan warisan. Sebagai imbalanmu karena kamu melayani Kristus Tuhan. Ya. Dan warisan hanya dapat diterima untuk mereka yang sudah dianggap dewasa. Dan bukan diberikan kepada anak-anak. Contoh, anak-anak, minta warisan. Waduh, warisannya mau apa nak? Mobil, kasih enggak? Kasih enggak? Kasih, tapi bukan mobil. Mobilan. Ini untuk anak-anaknya mobil-mobilan aja cukup. Ya paling mentok yang apa yang di mall itu ya, yang disetirin gitu ya. Ada mbaknya atau abangnya yang ngikutin di belakang gitu ya. Ya paling mentok-mentok mobil gituan. Ya, tapi pada umumnya adalah mobil-mobilan. Misalnya ada anak di bawah umur, wah mintanya apa? Motor. Dapat enggak? Ya dapat, ya motor-motoran itu. Atau jangan-jangan cuma dapat brosurnya aja ya. Motor berupa brosur. Ya, karena nyetir belum bisa, belum punya SIM ya. Ya. Jadi kalau kita ini belum dewasa dan masih anak-anak, maka kita belum bisa untuk menerima yang namanya warisan atau legacy. Dan tua itu pasti ya. Saya juga ini sebetulnya udah mulai ada tanda-tanda keriput dan yang lain ya. Karena nggak pakai skincare, makanya itu ada tanda-tanda penuaan. Oh, nggak apa-apa, memang umurnya begitu kok. Tahun ini saya akan masuk ke 40. Nah, tahun ini nanti November. 40 tahun. Ya wajar udah mulai muncul. Tua itu pasti. Tapi dewasa adalah keputusan dan pilihan yang kita ambil. Untuk menjadi dewasa itu pilihan dan keputusan. Respon kita, ya itu kan respon kita. Ada masalah, ada pergumulan, lalu respon kita apa? Kan gitu ya. Kita bisa menguasai diri atau tidak, mau marah, ya, atau kita adalah orang yang suka meluapkan emosi semua dikeluarin semua, atau kita adalah orang yang bisa menahan diri. Jadi tua itu pasti, namun dewasa itu adalah sebuah respon dari kita mengambil keputusan yang benar. Galatia 4 ayat 1-2 berkata begini. Sekarang aku berkata bahwa selama ahli waris masih kanak-kanak, ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba, walaupun ia adalah tuan atas semuanya. Ya. Walaupun kita ini adalah yang berhak menerima warisan yang begitu besar itu. Selama kita masih kayak anak-anak. Bapak Ibu teman-teman tahu nggak kanak-kanak tuh gimana sih sifatnya? Ada yang tahu? Sifat kanak-kanak. Contohnya apa? Contohnya? Apa? Cengeng. Menuntut. Apa lagi? Apa? Labil. Ya labil. Urusan barang itu kan lebih spesifik ya. Ada lagi yang umum. Apa? Nuntut, suka nuntut. Apa lagi? Nangisan, cengeng, apa lagi? Paling gampang tuh apa sih anak-anak itu? Kurang tanggung. Saya tuh kalau lihat orang, ini orang dewasa apa enggak? Gampang. Yang pertama lihat dari
tanggung jawab. Makanya saya itu kalau lihat anak-anak masih SMP gitu ya, udah pacar-pacaran, come on. Lah situ aja, mandi masih disuruh, ya makan masih disuruh, jangan-jangan minta disuapin lagi. Ya, itu kalau suruh mandi, kalau emaknya belum teriak-teriak dia nggak mandi. Terus dewasa gitu, punya pacar lagi, come on. Terus pengennya, wah aku pengen diberkati, pengen terima warisan yang mana? Oh kelakuan kayak begini kok, ya. Kayak suka nuntut, pengennya didengerin. Tapi dengan orang mau nggak? Enggak, iya. Hanya anak-anak yang gitu tuh, ya. Orang dewasa enggak. Dia tahu kapan harus berbicara, dia tahu kapan harus mendengar. Itu dewasa. Tapi saya juga sering kali menemui. Jadi kedewasaan itu ternyata bukan karena dia udah senior, usia udah banyak, maka dewasa. Enggak juga. Saya udah ketemu banyak orang yang usia 50, 40 tahun ke atas ya, kelakuannya kurang lebih ya kayak gitu tuh. Ya beneran. Enggak bisa tuh menguasai diri. Ya, nggak bisa tuh ngerem tahan amarah, nggak bisa. Bahkan kalau perlu, kalau dia marah, seluruh dunia tahu bahwa dia sedang marah. Ya, tanda bahwa dia masih anak-anak. Tapi orang dewasa, walaupun dia sedang alami sesuatu, dia tidak perlu menunjukkan itu ke semua orang. Ya, apapun yang dia rasakan, dia nggak akan sembarangan membiarkan orang lain tahu bahwa dia sedang alami sesuatu. No. Nah, makanya sering kali saya di Semarang itu banyak orang kenal saya, wah ini Mr. Smile. Kenapa? Senyum terus, kemana-mana senyum terus, kayak orang gak punya masalah. Padahal yang masalah juga banyak. Tapi buat apa saya mempertontonkan itu kepada semua orang? Bahwa masalah saya banyak, terus minta kasihan ya saya, kasih ngapain? Ngapain? Ya, itu dewasa namanya. Siapa yang masih pengen menerima warisan dari Tuhan angkat tangan? Masih kepingin? Nah, dewasa lah. Yang kedua, tetapi berada di bawah para pengasuh dan para pengurus sampai pada waktu yang sudah ditetapkan Bapaknya. Ada waktunya. Seringkali kita tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa kok janjimu kok enggak sampai-sampai, enggak digenap-genapi. Ada juga Tuhan, bukankah aku sudah doa, tapi kok enggak dijawab-jawab. Seringkali Tuhan tidak menjawab doa atau janjinya belum digenapi karena dia melihat bahwa kitanya yang belum siap. Warisan itu diberikan kepada mereka yang sudah siap. Contoh, kalau kita nggak pernah megang uang 1 miliar dan tiba-tiba hari ini kita ngomong, Tuhan berkati aku minta 1 miliar. Yang tadinya hidupnya nggak macam-macam lurus, tiba-tiba ada duit 1 miliar dia pegang. Dari yang hidupnya benar jadinya nggak benar. Banyak itu. Seringkali kita meminta sesuatu sedangkan kita sendiri belum siap. Jadi bagaimana yang harus kita kerjakan? Ya siapkanlah dirimu. Supaya memang kamu ketika kamu terima, kamu kondisinya ready. Tidak membuat kamu jatuh. Justru kamu jadi berkat buat banyak orang. Ya, warisan janji Tuhan diberikan ketika kita sudah siap. Nah, siapnya kapan? Ya tergantung. Ya, sampai Bapak melihat bahwa oke, anak ini siap. Saatnya naik. Ya naik, kan gitu ya. Saatnya promosi. Mau orang tuh berusaha untuk jatoin lah apalah, ya gak peduli. Kamu akan tetap naik. Karena Tuhan yang ngomong kamu naik, ya naik. Kalau Tuhan pengen mengangkat tinggi seorang, mau dijatoin kayak apa, dia akan tetap terangkat tinggi. Itu saya alami. Mau dipakai cara jatuhin macam-macam, gak bisa. Kalau Tuhan pengen angkat seorang, tidak akan pernah bisa dihentikan. Ya. Berikutnya nih. Dikatakan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima warisan Tuhan yang besar. Kolose 3:24 berkata ada kalimat terakhirnya. Karena dikatakan kamu melayani Kristus Tuhan. Ini yang menurut saya kebanyakan orang cuman ngambilnya di bagian depan. Tapi yang sebabnya itu yang justru paling penting gak dikerjain.
Wah warisan amin, 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 amin. Dia lupa. Dia bisa terima warisan, tapi kalau ada sebabnya dikerjakan. Tapi dikatakan karena kamu melayani Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara mengambil bagian untuk melayani Kristus. Cara yang paling mudah adalah ayo masuk tertanam di FB, tertanam di magnet. Ya, kenapa? Melalui kelompok atau komunitas yang lebih kecil. Di situ kita bisa belajar untuk melayani. Misalnya nih, saya ini kan dulu nggak bisa berdoa. Lah kapan kok belajar berdoanya Pak? Nah, belajar berdoanya waktu ya komsel itu. Kalau paling saya cuma bisa apa dulu? Doa makan. Bisa doa makan lah, masa nggak bisa kalah nanti sama anak saya. Ya kan, doa makan bisa lah. Dan ini cuma bisa doa makan. Wah sekarang udah mulai bisa doa-doa yang lain. Belajarnya di mana? Ya belajar di tempat yang lebih kecil. Di FB, di magnet. Yang biasanya nyanyi di kamar mandi. Ya ini saatnya. Ya, nggak usah kayak Indonesian Idol dulu. Ya, nyanyinya di magnet dulu, di FB dulu. Belajar nyembah Tuhan di situ, ya kan? Kalau biasanya di kamar mandi, ganti dong tempatnya. Jadi berkat di situ. Di magnet, di FB. Yang nggak bisa mimpin, wah saya nggak bisa mimpin Pak. Nah bagus. Belajar mimpin, ya mimpin sharing di FB atau magnet, itu bagus. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Orang tuh bisa karena terbiasa, iya gak sih? Orang tuh bisa karena terbiasa. Saya ini adalah orang yang hasil create, dibentuk. Saya ini bukan seorang pemimpin, gak punya gen pemimpin, gak ada. Hasil di-create sama seorang. Hasil dibentuk oleh pemimpin-pemimpin saya di atas saya. Kalau enggak orang ini enggak akan muncul. Ini hasil pembentukan. Saya belajar melayani di mana? Saya berani ngomong, saya ini produk Komsel. Ini di depan ini produk Komsel. Saya ini enggak langsung di mimbar. Saya tuh merasakan dari anggota dulu loh. Anggota, jemaat. Lalu kok orang ini setia ya, oke dicobain jadi wakil ketua Komsel. Kok kayaknya bagus ya, bertumbuh ya, naik lagi ketua Komsel. Sangat bertahap. Saya bertumbuh day by day, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan di sanalah saya belajar melayani. Gak bisa mimpin worship, mimpin worship di situ. Ya. Nggak bisa berdoa di situ, nggak bisa khotbah. Belajar khotbah di situ saya itu. Belajar sayang firman Tuhan itu di situ. Jadi kesempatan kita untuk melayani Tuhan ada di tempat yang lebih kecil. Di situ kita akan berlatih. Tapi kebanyakan anak muda, kebanyakan gaya sih, ya. Langsung di panggung besar. Wih, kamu tuh kalau berada di panggung besar, kamu tuh butuh kekuatan. Kalau kamu tidak pernah berada di 100 orang, tiba-tiba kamu berdiri 100 orang, bisa keder kakimu. Itu nyanyianmu gak keluar semua, nyanyian amburadul semua, main musikmu amburadul semua, itu pasti. Kenapa? Gugup. Orang kalau gugup, keluar gak kekuatannya? Ya kagak. Iya. Tapi saya berlatih teman-teman. Saya bicara di depan 2 orang selama setahun. Iya beneran. Setahun stuck. Ya, saya pimpin Komsel itu stuck setahun. Baru di tahun berikutnya, Tuhan lipat gandakan dari 2 jadi 30. Serius. Dia lihat bisa, lanjut nak 50. Lanjut nak 100, 120. Masih sanggup? Masih, kita tingkatkan lagi 200, 400, 500, 1000, 2000. Sampai suatu hari kelak almarhum gembala waktu itu Pastor Petrus Agung Purnomo memberikan kesempatan sesuatu di acara akhir tahun, dan itu yang hadir 15.000 orang. 15.000 orang. Itu bukan semut ya. Itu beneran orang ya. Itu bukan 15 semut, itu orang beneran. Dan beliau sedang ada di pelayanan di Jepang waktu itu. Dan beliau telepon ngasih encourage, motivasi, dan dia doakan saya. Setelah didoakan, beliau ngomong, Abad, saya cuman pesan satu, khotbah dengan kuat,
Ya, saya cuma dikasih waktu 10 menit. Khotbah dengan kuat, altar call mereka, dan baptis mereka. Bapak Ibu tahu, teman-teman, tengah malam yang ikut baptis pada malam itu datang tuh saudara sepupu kita. 200 orang baptis malam itu. Dari seorang anak muda yang gak jelas itu, tapi pemimpin yang memberikan kesempatan. Sehingga saya punya kekuatan untuk berdiri di depan orang banyak. Semua bertahap. Saya apakah pernah dapat janji itu? Saya pernah mendapatkan janji itu waktu saya belum jadi apa-apa. Saya cuma bisa apa? Ketawa, hahaha. Ya nggak mungkin. Nah itu manusia, serius. Terus teman saya pun dapat mimpi. Bet, aku dapat mimpi. Kenapa? Aku lihat kamu di mimbar yang besar. Ada ribuan orang kamu bicara itu. Ketawa saya, hahaha. Ya nggak mungkin. Emang waktu itu nggak mungkin. Bagi saya. Tapi bagi Tuhan. Siapa yang menyangka 10 tahun kemudian yang namanya janji itu digenapi. Semuanya genap. Tidak ada yang tidak Tuhan genapi. Tuhan genapi pada waktunya. Ketika semuanya sudah siap. Ini orang siap, anak ini siap. Saatnya naik nak. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, masih kepengen dapat warisan? Cuma satu jalannya. Izinkan Tuhan memproses hidupmu. Izinkan Tuhan membentuk hidupmu. Kalau dibentuk sama Tuhan, jangan kebanyakan protes. Protesmu tidak membuat prosesmu tambah cepat. Prosesmu akan makin panjang, makin lama. Apalagi lari pagi boleh, tapi jangan pernah lari dari kenyataan. Ya, seringkali ada masalah, bukannya diselesaikan, justru dia lari dari kenyataan. Lari dari masalah. Masalahnya tetap ada enggak? Oh tetap. Justru kalau tidak diselesaikan, masalahnya akan numpuk terus. Diselesaikan. Responi dengan dewasa, responi dengan benar. Saya juga pernah menemui orang-orang yang masih muda usianya. 18 tahun, 19 tahun, tapi begitu dewasa. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang sulit terjadi dalam kehidupannya. Ada penderitaan, ada sengsara yang harus dihadapi dalam keluarganya. Tapi justru karena dia respon dengan benar, membuat pribadinya matang sebelum waktunya. Padahal saya sering melihat 18-19 tahun, itu kurang lebih masalahnya apa sih? Jodoh, pacar, aduh. Tapi kalau orang sudah matang itu dia gak mikir itu. Dia mikir masa depannya. Itu orang matang. Dan kebetulan saya ngalami itu. Yang gak saya pikir, kenapa ya yang temanku udah punya pacar? Gue mah gak mikirin itu. Kenapa saya milih komselnya, teman-teman bisa maju yang PAW. Ya. Kenapa saya memilih komselnya waktu saya milih yang umum? Karena dulu adanya umum ya, umum atau youth. Saya pilih yang umum. Kenapa? Yang umum ngomongnya gini, pacar-pacaran lah, nilai lah. Sedangkan saya, ngapain sih ngomong kayak gitu pacar-pacaran? Saya lebih suka ngomong yang di depan. Dari usia saya masih muda. Saya berlatih seperti itu, saya belajar mendengarkan dan yang lain. Dan tanpa sadar, semuanya membentuk hidup saya. Sehingga sampai sekarang ini. Saya mau tanya siapa yang pengen terima warisan janji Tuhan? Belajar melayani Tuhan. Jadi ketika nanti kita akan ada magnet, ada FB, saya dorong teman-teman, Bapak Ibu untuk terlibat di dalamnya. Aktif dalamnya, ambil bagian dalamnya. Jangan cuma diem. Tahu kalau orang diem tuh, pernah nonton sepak bola? Nonton sepak bola? Penalti nggak masuk. Yang nonton gimana? Wah, bodoh. Gini aja nggak masuk, nggak gol. Ya coba lu yang tendang, gua liatin dah. Masuk nggak? Dia aja yang latihan tiap hari sekian jam kagak masuk. Lalu cuma nonton doang. Terus seakan-akan ngomong, gitu aja nggak masuk. Ya lu coba, ya kan? Sama. Kalau kita di gereja cuman diem, nanti cuma jadi apa? Komentar.
evaluator, jadi kritikus. Wah ini kurang, aduh PAW-nya gak asik banget, diakennya gak ramah, multimedianya kok telat terus. Kamu kritikin terus, kenapa? Karena kamu tidak termasuk di dalamnya. Maka dari itu jangan cuman protes, kok cuman gitu aja gerejanya. Makanya jangan cuman lihat dari luar, tapi terlibatlah dan masuk dalamnya, bersama-sama layani sebagai tubuh Kristus. Dan Bapak, Ibu dan teman-teman akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidupmu. Setiap kita punya bagiannya masing-masing. Masalahnya mau gak mengerjakan bagianmu? Ya, berfungsilah. Seringkali orang tuh ada yang lucu. Kasih aku jabatan dulu, kasih aku posisi dulu, nanti baru aku melayani. Lu ngapain? Dulu saya pelayanan itu nggak dikasih jabatan. Ya udah datang ya layani aja. Apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa layani, saya akan layani. Nggak harus disuruh-suruh. Kamu tak kasih jabatan dulu baru berfungsi. Justru banyak orang dikasih jabatan tapi nggak berfungsi. Tapi saya berdoa Bapak Ibu, kita semua jadi tubuh Kristus yang berfungsi sebagaimana mestinya. Yang tangan jadi tangan, yang kaki jadi kaki. Amin. Gak usah ngelihat kanan kiri, gereja A, gereja B. Nanti saya cuma comparing, membandingkan dan terus bandingkan. Terus bangunnya apa? Gak bangun apa-apa. Sibuk bangun apa? Ya sibuknya membandingkan itu. Tapi gak ngapa-ngapain. Jujur kalau di Semarang sih saya ngomong, saya paling sebel kalau ada orang membandingkan A, B, C, D, E. Lalu bangun gak? Kalau lu ikut bangun is oke gak apa-apa. Tapi lu gak bangun, apa yang ngomong? Hei, makanya terlibat dong. Sama-sama melayani. Rasain bareng-bareng. Bangun bareng-bareng. Ya, baru kita akan melihat indahnya nanti ke depan. Yuk, kita doa yuk. Tuhan terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, menyampaikan pesan-Mu untuk jemaat-Mu di ibadah yang kedua ini Tuhan. Hamba selesai. Tapi hamba juga percaya Tuhan, Kau tidak selesai berbicara lebih dalam kepada setiap teman-teman Bapak Ibu yang hadir di ibadah kedua kali ini Tuhan. Hamba berdoa tidak ada pesan Tuhan yang gugur tengah jalan. Setiap firman Tuhan jadi daging sampai di hati kami, sampai di pikiran kami, dan mengubah cara kami berpikir, cara kami memandang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang pengen rindu dipakai Tuhan, di tempat duduk masing-masing Kau boleh angkat tangan. Kalau Kau rindu Tuhan, Kau pakai aku Tuhan, aku kepingin Kau pakai. Angkat tangan. 1, 2, 3, angkat tangan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang mengangkat tangannya sekarang Tuhan. Mereka yang rindu untuk Kau pakai dengan dahsyat, dengan ajaib. Yes, Jesus. Wow. Untuk ibadah yang kedua ini saya akan melakukan hal yang berbeda teman-teman. Engkau yang sungguh-sungguh rindu, Engkau berkata Tuhan pakai aku. Taruh hidupmu di mezbah Tuhan, taruh hidupmu di altar Tuhan. Saya pernah lakukan itu di masa muda saya. Saya tidak pernah menyesal keputusan yang saya ambil waktu itu. Saya berkata Tuhan ini hidupku. Aku taruh di altar-Mu, aku taruh di mezbah-Mu dan jadi korban di sana. Jadi korban yang harum di depan Tuhan. Teman-teman yang hidup berkata Tuhan please pakai aku. Saya ingin melakukan hal yang berbeda. Saya minta teman-teman yang sungguh-sungguh engkau maju ke depan. Saya ingin mendoakan teman-teman. Yuk 1, 2, 3 kamu maju ke depan. Ini ibadah yang kebanyakan anak muda. Gak usah malu. Kamu yuk cepat yuk. Yang angkat tangan yuk. Kamu cepat yuk. Serahkan hidupmu di mezbah Tuhan, di altar Tuhan. Taruh hidupmu. Wow. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, taruh hidupmu. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Hidupku bukan aku lagi. Hidupku adalah milik-Mu Tuhan.
hidupku adalah milik-Mu. Engkau sudah menebusku 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang saatnya Engkau berikan hidupmu ke Tuhan, karena Dia pemilik yang sungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jamah Tuhan. Mari jamah Tuhan, mari jamah Tuhan. Mari jamah Tuhan, mari jamah Tuhan. Pakai hidupnya, pakai hidupnya, pakai hidupnya Tuhan. Pakai hidupnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, pakai hidupnya Tuhan. Pakai hidupnya, pakai hidupnya, pakai hidupnya. Biar hidupnya jadi korban yang berkenan Tuhan. Sesuai rencana, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru,
menaruh hidupnya di atas mezbah-Mu Tuhan. Biar Tuhan mulai hari ini Tuhan, Engkau bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Tidak ada janji Tuhan yang tidak tergenapi. Yes, Jesus. Biar janji dan rencana Tuhan yang besar itu Ya. jadi atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai hidup mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh jadi saluran berkat-Mu. Yes. Dimanapun mereka Engkau tempatkan, mereka membawa terang Tuhan. Mereka jadi garam buat dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Blessing buat kami semuanya. Dan segala hormat, kuasa, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai. Tapi justru Engkau baru memulainya. Engkau baru mulainya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ucap syukur. Dan yang bisa katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di siang hari ini yang begitu indah buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus mengubahkan hidup kami lebih dan lebih lagi semakin indah untuk-Mu Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi yang terbaik. Amin. Saya amin. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita pakai berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dengan sorak-sorai. Sebab kita percaya Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat kita. Dia tak pernah gagal dalam rencananya di tempat ini. Amin. Tunjuk-Mu di tiap jalanku, tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku lewat semua batinku. Engkau hari esokku. Sama-sama katakan Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya dan Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya Dia sediakan bagi. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Di setiap langkahku tersedia tunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku lewat semua batinku. Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya Dia sediakan.
dan teman-teman semua, saya mau mengulang ada Heroes Camp. Ayo semua bilang Heroes Camp. Ya, Heroes Camp ini akan diadakan di 29 Juni sampai 28 Juni sampai 30 Juni Bapak Ibu ya. Dan kalau Anda sebagai orang tua punya anak di usia 15 tahun sampai 21 tahun, Anda bisa mengikutkan anaknya. Kalau Anda saat ini yang berusia di 15 sampai 30 tahun, segeralah untuk mendaftar. Kenapa? Karena kita kuotanya terbatas. Biayanya hanya 100.000, 3 hari 2 malam. Coba cari di seluruh Jakarta adakah camp 3 hari 2 malam biaya hanya 100.000? Tidak ada. Saya bisa pastikan hal itu. Dan tempatnya bukan di tempat abal-abal, tapi kita pakai villa. 3 hari 2 malam, bukan makan Indomie, tapi Anda semua akan makan makanan yang luar biasa. Bukan hanya perut yang kenyang, tapi kita akan dikenyangkan lewat firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. So, mulai hari ini Anda segeralah daftar. Kenapa? Karena limitnya terbatas. Kemudian yang kedua adalah week ketiga, week kedua bulan Juni akan ada biaya penambahan yang semula dari 100 akan menjadi 200.000. Pastikan Anda ada di pendaftaran yang pertama ya, supaya Anda mendapatkan harga yang spesial. Di harga berapa? 100.000. Yes, pastikan Anda mendaftar sekarang awal bulan Juni. Kita sama-sama berdoa yuk. Mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu. Kami percaya Tuhan seminggu ke depan sudah Tuhan sediakan hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang luar biasa Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan kami. Tuhan bukan hanya menyediakan hal-hal yang baik, tapi Tuhan akan menyediakan hal-hal ajaib di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat semuanya bertumbuh, semuanya bermultiplikasi. Kami akan melihat apa yang kami pegang, Tuhan sendiri yang akan buat berhasil. Tuhan akan mempersiapkan kami untuk kami bisa melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang sempurna nyata di dalam kehidupan kami. Semua kita bisa angkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberkati engkau. Biar berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati di dalam kehidupan kita, menyempurnakan kehidupan kita, supaya kasih karunia itu memampukan kita menjalani hari demi hari. Shalom atas pekerjaanmu, shalom atas rumah tanggamu, shalom atas kedua anak-anakmu, shalom atas seluruh yang Anda pegang. Tuhan pasti buat berhasil. Yang sudah terima, yang sudah terima berkat yang terbaik dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan